Oke, tutorial kita kali ini masih seputar Microsoft Word, dan kali ini kita akan sama-sama mempelajari terkait dengan bagaimana cara membuat Mail Merger. Mail Merger itu sendiri adalah fungsi utamanya untuk membuat surat massal sesuai dengan namanya. Jadi maksudnya surat massal itu adalah master suratnya cukup satu, master surat satu halaman atau lembar seperti ini, tetapi untuk dikirim ke banyak penerima. Jadi nanti yang tampil di halaman master itu adalah data-data yang akan dikirimkan data surat itu. Tapi dalam implementasinya bukan hanya untuk surat massal, bahwa mail merge juga bisa digunakan untuk pengisian formulir-formulir lainnya. Seperti ini contohnya bisa untuk membuat sertifikat, misalkan untuk pengisian form sertifikat seperti ini. Dalam implementasinya atau dalam mengerjakannya sebetulnya banyak cara yang bisa dilakukan untuk membuat mail merge ini. Tapi kali ini saya akan mencontohkan cara yang menurut saya paling simpel dalam pembuatan mail merge. Nah, untuk lebih simpelnya dalam pembuatan merge ini, maka dibutuhkan dua file sekaligus yang harus kita persiapkan. Yang pertama tentu saja masternya. Contohnya masternya akan kita implementasikan adalah ini pembuatan sertifikat sederhana seperti ini. Ini contoh saja, disesuaikan dengan di buku pedoman ya. Silahkan dibuka di buku pedoman itu di latihan Microsoft Word. Microsoft Word ya. Itu ada di halaman 54. Ada di halaman 54. Jadi silahkan bagi yang belum membuat masternya, silahkan buat terlebih dahulu masternya sesuai dengan di buku pedoman atau di buku panduan itu di halaman 54. Buat dulu ya. Nah, ini sama dengan di contoh ya, di contoh buku pedoman ini tampilannya seperti ini. Ini yang harus dibuat. Saya tidak akan mencontohkan bagaimana cara membuatnya ini karena materi-materi sebelumnya sudah saya sampaikan. Ya. Terkait dengan misalkan bingkainya, gitu ya, samping tepinya ini silahkan saja diatur, silahkan saja sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Ini hanya contoh saja, kira-kira menggunakan fasilitas yang ada di Microsoft Word seperti ini. Sekali lagi, ini yang pertama kali dipersiapkan, diselesaikan. Kemudian setelah ini dibuat, silahkan simpan ya, simpan terlebih dahulu file ini ya, bisa saja mungkin dengan nama filenya latihan ya, latihan 4 latihan 4 dalam kurung mail merge, saya buat seperti ini, atau dengan nama file yang berbeda silahkan saja. Oke, setelah ini selesai, setelah ini disimpan, kemudian silahkan buka dokumen baru ya, silahkan buka dokumen baru, kemudian buat datanya. Nah, ini datanya. Nah, buat datanya seperti ini. Ini contoh saja, kita buat 4 saja, 4 baris. Nah, nanti data-data inilah yang akan masuk ke file master tadi, ya, ke halaman sertifikat tadi, gitu ya, sertifikat tadi, data-data ini. Gitu. Oke, nanti file ini juga bisa silahkan di stop mungkin video ini ya untuk menyalinnya, atau nanti akan saya kirimkan atau saya sertakan di file PDF-nya untuk contoh tabelnya ini gitu ya. Oke, sekarang saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, di tabel ini, jadi tabel ini syarat pertama yang harus diingat, harus dipraktekkan supaya tidak nanti ada kendala saat ini dimasukkan ke master.
bahwa kepala tabel yang di atas ini, yang nomor sertifikat ya, kemudian nama, NPM dan seterusnya, ini betul-betul harus di baris pertama, harus di area paling atas. Jadi tidak boleh di enter ya, tidak boleh di enter. Misalkan ada posisi di bawah, di baris kedua gitu ya, atau jangan, tapi harus di atas supaya langsung nanti saat disatukan ke file masternya itu tidak ada kendala ya. Kemudian kepala tabel ini muatannya adalah di mana nanti isian dari kepala tabel ini yang akan masuk ke master. Nih contohnya saya kembali buka yang hello masternya ya, contoh ini. Nah ini yang saya warnai hijau, ini adalah yang di sana saya terapkan kepala tabel, jadi ya saya buat kepala tabel seperti ini. Yang 2002 ini sembarang dulu ya, ditulis nomor ini sembarang dulu, ini saya tulis 2002 misalnya. Nah ini kita namai kepala tabelnya menjadi nomor sertifikat. Nah di sana saya singkat tadi menjadi no search ya. No search. Nah, berarti maksud saya ini nomor sertifikat ya, tidak terlalu panjang saja gitu ya. Nomor sertifikat saya buat begini cara pembuatannya. Kemudian nama ya, nama, kemudian NPM, kemudian lulus ini saya buat di sini keterangan. Ini keterangan, di sana di kepala tabelnya ada keterangan. Kemudian nilai MS Word ya, kemudian Excel, kemudian PowerPoint, kemudian internet, kemudian rata-rata dan predikat. Nah, kita coba lihat saya implementasikan di kepala tabelnya ya, kepala tabelnya kan nomor sertifikat ya, nomor urut boleh ya, nomor urut untuk ya. Kemudian nomor sertifikat, kemudian nama ya, kemudian NPM. Saya ulangi lagi nomor urut ini, kemudian nomor sertifikat, kemudian nama, NPM, nilai Word, Excel, PowerPoint, ya PPT, singkat, kemudian internet, kemudian data-data, ya, kemudian predikat dan keterangan. Nah, ini yang akan disertakan di sana. Oke, silahkan dibuat dulu tabel ini, dibuat 4 data seperti ini dulu saja contoh. Nanti untuk yang selanjutnya tidak terhingga ya, bisa berapapun, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan data sertifikat yang akan dibuat cetak. Kemudian setelah selesai, nanti silahkan simpan. Nama filenya ya sembarang saja, nama filenya silahkan atau disesuaikan ya. Kalau saya di sini coba contoh dengan data sertifikat, gitu ya. Kemudian latihan 4 itu untuk memudahkan saja nanti ya. Untuk memudahkan nanti mencari file ini, mencarinya ya, silahkan disatukan dengan file yang masternya tadi. Disatukan, maksud saya disatukan dalam satu folder, gitu ya. Dalam satu folder ini disamakan dengan ini. Gitu ya. Kalau ini saya satukan di dalam folder ini misalnya, dalam folder latihan MS Word, gitu ya. Kalau di sini saya buat dalam latihan MS Word. Silakan saja dibuat foldernya masing-masing. Tujuannya adalah untuk memudahkan nanti mencarinya. Oke. Baik. Oke, saya anggap sudah selesai ya, sudah selesai membuat data ininya, database-nya. Saya katakan ini database gitu ya, database untuk data sertifikat ini. Oke, saya anggap sudah selesai membuat database-nya. Nah, ya, nanti silahkan diatur saja durasi waktunya karena ini tutorial supaya lebih singkat. Maka saya siapkan datanya sudah ada. Gitu. Oke. Nah, sekarang disinilah proses mail merge-nya, gitu ya. Nah, proses mail merge-nya di sini. Artinya bagaimana kita bisa mengkonekkan, gitu ya, menghubungkan ya database tadi itu ke halaman master ini. Nah, ini perhatikan bagaimana langkah-langkahnya. Sebenarnya langkahnya cukup sederhana yang ini, makanya memang saya buat khusus untuk mail merge ini adalah yang paling simple gitu ya. Baik. Langkahnya adalah ya dari menu mailing ya, dari menu mailing ini ya. Kemudian silahkan pilih yang select recipients ya. Select recipients ini ya, pilih. Nah, kemudian pilih yang use an existing list
ya pilih yang ini. Kenapa milih yang ini? Karena list datanya gitu ya, list datanya itu sudah ada, sudah kita persiapkan sebelumnya. Yang mana? Yang tadi gitu, yang database tadi, ya, yang database yang ini tadi, yang ini, gitu ya. Makanya kita menggunakan fasilitas atau langkah yang tadi itu di sini ya. Jangan lupa dari sini gitu ya, dari sini menunya. Ya, saya ulangi lagi, dari select receive ini, kemudian pilih use an existing list. Klik begini. Nah, kemudian cari file yang tadi, data Excel yang apa namanya, bukan data Excel ya tadi, data Microsoft Word ya. Ya ini karena saya sudah sebutkan Excel, sebetulnya gitu ya, data yang tadi itu, yang Microsoft Word tadi itu ini bisa dalam bentuk Microsoft Excel sebetulnya. Gitu, bisa dalam bentuk Microsoft Excel. Tetapi karena Microsoft Excel belum kita pelajari, maka saya terapkan tetap dua-duanya. Baik data master maupun data ini itu sama-sama Microsoft Word, sama saja ya. Gitu. Oke, baik, kita kembali ke sini. Ya, kemudian cari file yang tadi, ya, gitu ya, file yang di mana posisinya. Gitu. Kalau saya tadi kan saya letakkan di drive D, ya drive D ini. Kemudian tadi saya letakkan di latihan MS Word di sini. Nah ini filenya. Kemudian data sertifikat latihan 4. Pilih. Ya, sudah dipilih, bisa klik 2 kali boleh, atau klik kemudian pilih open. Ya, oke. Perhatikan di sini. Tadi saat belum kita konekkan, ya, sepertinya seolah-olah tidak ada perubahan, tapi sebenarnya ada yang berubah. Tadi saat kita belum aktifkan, belum kita hubungkan dengan file tabel tadi, menu yang ada di sini ini nggak aktif, ya. Menu ini tidak aktif. Tadi seperti ini, ya, nggak aktif. Nah sekarang tandanya dia berhasil terhubung dengan database yang tadi, menu yang ini aktif. Gitu. Oke, itu tadi proses menghubungkan ke data itu sudah berhasil, ini sudah selesai. Nah sekarang bagaimana cara data yang tadi di apa namanya, file ini, ya, file ini supaya dia masuk ke sini. Gitu. Nah ini langkahnya, tahapannya adalah sekarang tahapan memasukkan fieldnya. Ya, memasukkan datanya. Caranya bagaimana? Ya, karena ini sudah ada datanya di sini, di blok terlebih dahulu seperti ini. Ya, satu. Ini supaya nanti langsung masuk ke sini. Ingat tadi ini adalah fieldnya adalah nomor sertifikat. Nah lihat di sini, klik di sini. Nah ini kepala tabel yang kita buat tadi. Ya, kepala tabel yang kita buat tadi di sana itu secara otomatis masuk di sini. Gitu ya, secara otomatis masuk di sini. Tadi kan nomor, kemudian nomor sertifikat, ya, nama dan seterusnya kan ada di kepala tabel. Nah sekarang apa yang kita masukkan di sini? Yang akan kita masukkan yang sini, yang pertama dari kita blok tadi adalah nomor sertifikat. Nah, maka klik yang ini, klik begini. Ya, dia akan tertulis nama kepala tabelnya. Biarkan saja dulu. Ya, biarkan saja dulu bahwa ini sudah terhubung ke database tadi ya. Ini biarkan saja dulu itu. Kemudian kita lanjutkan langkah yang tadi ke berikutnya, ke nama. Ya, kita blok nama ini. Ya, seperti ini kita blok. Ya, di blok seperti ini. Kemudian kembali ke insert lagi, kemudian pilih nama. Gitu ya. Nah, lanjutkan langkah ini sampai terakhir ya, sampai selesai field yang ini npm gitu ya. Nah jangan lupa tadi yang ini, yang di sini adalah kita tadi beri nama keterangan. Keterangan itu ada di sini. Nah pilih yang keterangan. Ya. Kemudian yang ini Word. Ya, Word. Oke. Kemudian ini adalah Excel. Ya. Kemudian yang ini PowerPoint ya, PPT kita singkat tadi. Kemudian yang ini internet. Nah, kemudian yang ini rata-rata. Ini rata-rata. Kemudian yang ini adalah predikat. Nah, kita blok lagi, kemudian pilih predikat. Nah, seperti ini selesai. Selesai, kita menghubungkan memasukkan fieldnya ya. Nah, sekarang bagaimana untuk supaya terlihat ini jangan kepala tabel, supaya terlihat datanya tadi. Ya, cukup kita klik, masih di menu mailing ya, masih di menu mailing, itu klik yang ini, review result.
Nah, klik aja sekali. Nah, tampil. Ini menjadi nomor, ini menjadi nama. Kita cek di sini posisinya nomor yang pertama. Ya, dia adalah data yang pertama yang masuk ke sini. Coba kita buktikan. Data yang pertama adalah nomornya 201801. Kemudian atas nama Abdul Aziz, NPM-nya sekian, kemudian dia lulus, nilainya dan seterusnya. Coba kita lihat sekarang di datanya, kita buktikan. Ya, kita cek. Ya, betul kan? Ini nomor sertifikatnya, kemudian Abdul Aziz, ya, kemudian NPM-nya, dasarnya very good, lulus. Oke. Coba kita cek yang nomor 3 misalkan, ya, nomor 3, ya, nah atas namanya Bima Dinata, ya, Bima Dinata. Kemudian dia lulus, ya. Coba kita cek di sini, bagaimana cara ngeceknya? Cukup saja kita ketikkan di sini nomor 3, kemudian tekan enter. Nah, kan berubah, ya, Bima Dinata, ya, nomornya juga berubah, semuanya berubah ya. Oke, mungkin ini karena tadi tidak terlihat karena ini sama-sama lulus. Oke, baik, kita coba input yang nomor 4 yang tadi kita tulis tidak lulus. Klik 4 di sini, kemudian enter. Nah, kan tertulis tidak lulus atas nama Cahil. Ya, seperti ini. Nah, sampai di sini selesai. Ya, sampai sini selesai untuk mail match. Nah, sekarang bagaimana untuk finishingnya, untuk akhirnya, untuk pencetakannya, gitu ya. Dia ada 2 opsi. Ada bisa langsung ke mesin printer, ada bisa kita merger dalam bentuk dokumen. Ini pilihannya di sini. Ya, klik di sini. Kalau yang edit individual dokumen, ini adalah akan tercetak atau terduplikasi dalam bentuk dokumen. Jadi kalau datanya di sana tadi ada 4, maka nanti akan secara otomatis ada 4 halaman atau 4 lembar dalam dokumen yang baru. Gitu ya, dalam membentuk dokumen yang baru terdiri dari 4 halaman sesuai dengan datanya tadi. Nah, kalau yang ini adalah mau langsung kita cetak, langsung keluar ke print out ke printer, gitu ya. Gitu. Nah, kita praktekkan di sini karena ini sudah terhubung misalkan dengan printer, ya. Kita coba praktekkan yang ini. Prinsipnya hampir sama saja cara kerja. Ini akan kita cetak dalam bentuk dokumen. Klik seperti ini. Nah, kalau all, maka secara otomatis akan seluruhnya yang ada di data itu yang tadi jumlah 4 itu akan menjadi dokumen baru. Ya, kita tidak all saja. Jadi kalau misalkan kita ingin menentukan halaman, misalkan dari halaman 1 sampai halaman 3 saja, di sini bisa. Jadi ya, bisa diinputkan. Nah, sekarang kita praktekkan yang all saja. Kemudian klik OK. Nah, dia. Ini tandanya dia akan membuat nama file baru di sini menjadi letter 1. Gitu ya, letter 1 gitu nama filenya. Nah, ini kita lihat di sini secara otomatis sudah ada 4 halaman. Ya, ada 4 halaman. Lihat, halaman pertama ya data baris pertama Aziz. Kemudian lembar kedua kan? Ya, data kedua. Kemudian yang ketiga, ini kan tadi Bima ya, 3. Kemudian yang 4 tadi sama dengan di database yang tidak lulus tadi. Ya, kita lihat di sini. Kita buktikan lagi. Ya, jadi sekarang ya secara otomatis menjadi ada 3 file. Ini file master kita tadi tidak hilang, kemudian database tadi, kemudian ini file letter yang hasil cetak yang ke dokumen tadi. Gitu. Oke, baik, silahkan itu ya selesai yang file letter ini kalau misalkan mau disimpan juga boleh ya, mau tidak misalkan juga boleh, silahkan saja ya. Yang mau disimpan dalam bentuk lembaran ya juga silahkan, kalau tidak juga nggak apa-apa. Tapi yang penting yang jangan sampai hilang adalah ini dan ini. Jadi kalau suatu saat misalkan akan menambahkan datanya, maka ini tinggal nambahkan data. Ya, misalkan baris ke 5, misalkan data 5, nambahnya di sini datanya. Jadi tidak mengedit di sini. Kalau ngeditnya di sini, nambahkan data di sini, maka nanti relasi atau hubungan ke database-nya jadi hilang kalau ini dihapus. Nah, kalau misalkan nambah data atau nambah yang akan dicetak datanya, maka nambahkannya di sini. Nah, gitu ya, nambahkannya di sini. Coba saya edit ini aja ya. Saya kopikan di sini, saya ubah nama saja sama nomornya. Misalkan yang 5. Kemudian ini
saya ganti misalkan Sakti ya, Bima Sakti gitu ya. Jamnya saya tambahkan di sini menjadi 6. Oke, nilainya agak saya rubah ya, contoh saja gitu. Oke, sekarang jangan lupa disimpan kalau sudah menambahkan ya, simpan. Kemudian coba kita cek di sini sudah nambah atau belum di sini ya, di file ini sudah refresh. Coba kita lihat di sini, kita panggil 5. Nah, ini udah nambah 5 Sakti kita tambah ya. Nah, berarti berhasil. Oke, baik, itu tutorial singkat tutorial terkait dengan MailMail, mudah-mudahan bermanfaat ya, silahkan mencoba, semoga berhasil. Demikian, terima kasih.